Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Dr. Noviani SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Sarnavi, dan yang saya hormati teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kak Solehah dengan NPM 237701147. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang small molecule immuno-oncology. Jurnal yang saya gunakan yaitu Small Molecule Immuno-Oncology Therapy, Advanced Challenge and New Direction, yang disusun oleh Chen et al. Yang pertama itu ada konsep small molecule immunotherapy. Apa sih small molecule immunotherapy? Jadi, small molecule immunotherapy adalah terapi kanker yang memanfaatkan molekul berukuran kecil untuk mengatur respon imun dan menargetkan jalur intraseluler yang berperan dalam perkembangan tumor. Jadi di sini ada antibody monoklonal dan small molecule. Jadi si target intraseluler ini tidak dapat menembus membran sel, sedangkan kalau menggunakan small molecule ini dapat menembus membran sel dan menargetkan intraseluler. Adapun keunggulan small molecule ini menargetkan protein intraseluler dapat diberikan secara oral, biaya produksi lebih rendah, penetrasi jaringan lebih baik, dosis lebih fleksibel, dan potensi kombinasi terapi, resiko imunogenitas lebih rendah. Lalu di sini ada tumor microenvironment atau TME. Jadi, TME adalah lingkungan kompleks yang mengelilingi sel kanker. TME ini tidak hanya terdiri dari sel kanker, tetapi juga berbagai jenis sel imun, eh, sitokin, dan kemokin, fibrolas, terus myeloid derived supercell, supersor cell atau MDSC, dan sel endotel, ECM, dan ECM. Nah, jadi di sini di bagian sel kanker itu menjadi pusat dari TME. Sel kanker itu berinteraksi dengan komponen di sekitarnya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Di sini ada sel imun. Sel imun ini ada T cell, NK cell, makrofag, dan dendritic cell. Lalu di sini ada sitokin dan kemokin, yaitu molekul sinyal yang mengatur komunikasi antar sel. Banyak banyak sitokin dalam TME bersifat imunosupresif sehingga membantu tumor menghindari serangan sistem imun. Lalu di sini ada fibrolas. Eh, Fibrolas atau CAS ini mendukung proliferasi, invasi, dan resistensi terapi. Terus lalu ada sel endotel, yaitu berperan dalam proses anigonas, anigonesis atau pembentukan pembuluh darah baru. Nah, proses ini penting karena menyediakan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan tumor untuk terus tumbuh. Lalu di bagian sini ada ECM matrix yang berfungsi sebagai kerangka jaringan, namun ECM yang berlebihan dapat menghambat uh, infiltrasi sel imun dan penetrasi obat ke dalam tumor. Jadi, secara keseluruhan, TME ini memiliki beberapa peran utama dalam kanker, yaitu menyebabkan imunosupresi, mendukung pertumbuhan tumor, merangsang angiogenesis, memfasilitasi invasi dan metastasis, serta meningkatkan resistensi terhadap terapi.
Karena itulah, dalam bidang imuno-onkologi, TME ini menjadi target terapi yang sangat penting. Small molecule immunotherapy dikembangkan untuk memodulasi berbagai komponen TME, sehingga lingkungan yang awalnya mendukung tumor dapat diubah menjadi lingkungan yang mendukung aktivitas sistem imun dalam melawan kanker. Lalu selanjutnya ada target PD1 atau PDL1 dan mekanismenya. Di sini, sel kanker dapat menghindari sistem imun melalui interaksi PDL1 pada sel kanker dengan PD1 pada sel T. Interaksi tersebut mengirimkan sinyal penghambat yang membuat sel T menjadi tidak aktif atau exhausted. Tetapi anti PD1 dan anti PDL1 bekerja dengan memblokir interaksi tersebut sehingga sel T kembali aktif dan mampu menghancurkan sel kanker. Oleh karena itu, PD1 atau PDL1 menjadi salah satu target yang paling sukses dalam pengembangan terapi imuno-onkologi. Lalu selanjutnya itu ada target IDO1 dan mekanismenya. Enzim IDO1 itu membantu sel kanker menghindari sistem imun dengan mengubah triptofan menjadi quinarin. Penurunan triptofan ini menghambat aktivitas sel T, sedangkan peningkatan quinarin memicu terbentuknya lingkungan yang imunosupresif melalui aktivasi TRAC dan MDSC. Akibatnya, sel kanker dapat tumbuh tanpa gangguan dari sel sistem imun. Inhibitor IDO1 ini bekerja dengan menghambat proses tersebut sehingga fungsi sel T dan NK kembali aktif serta meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan kanker. Oleh karena itu, IDO1 menjadi salah satu target penting dalam pengembangan small molecule immuno-oncology. Baik, selanjutnya itu ada target, sting, dan mekanismenya. Jadi, sting adalah atau stimulator of interferon gains adalah adaptor protein intraseluler yang berperan dalam mendeteksi DNA sitosolic abnormal dan mengaktifkan respon imun bawaan serta menjembatani ke imun adaptif untuk melawan sel kanker. Lalu, jadi, jalur sting ini mekanisme penting yang membantu sistem imun mendeteksi keberadaan kanker. Ketika DNA dari sel kanker dikenali oleh enzim CGAS, akan terbentuk CGAMP yang mengaktifkan protein sting. Aktivasi sting ini memicu produksi interferon tipe 1 dan sitokin proinflamasi yang mengaktifkan sel dendritik, sel T dan NK sel. Agonis sting bekerja dengan memperkuat jalur ini sehingga lingkungan tumor berubah dari imunosupresif menjadi lebih imunogenik. Oleh karena itu, sting juga menjadi salah satu target menjanjikan dalam pengembangan small molecule immuno-oncology. Nah, berikut contoh senyawa yang sedang dikembangkan. Senyawa penarget
PD1 atau PDL1 seperti BMS 202 ini bekerja mengaktifkan kembali sel T dengan memblokir checkpoint imun. Di sini status pengembangannya yaitu fase 1 sedang diuji klinis pada kanker padat dan limfoma. Lalu selanjutnya itu ada DTX 301. Nah, inhibitor PDL1 oral yang selektif dan kompetitif. Ini sedang status pengembangannya di fase 1 juga, sedang dievaluasi pada beberapa jenis kanker. Lalu ada IACS 15509, ini juga dalam fase 1 dalam uji klinis pada kanker lanjut. Lalu ada ada target IDO1, yaitu untuk menghambat enzim IDO1 sehingga menurunkan sionerin. Senyawanya yaitu ada epacadostat. Di sini status pengembangannya itu sedang ada di fase 1 atau 2, yaitu diuji kombinasi dengan anti PD1 pada berbagai kanker. Lalu ada BMS, di sini status pengembangannya fase 1, Navo, Navrosimog, eh, status pengembangannya ada di fase 2, lalu Linrodostat, di sini ada di fase 1 status pengembangannya. Lalu selanjutnya itu ada target STING. Di sini untuk mengaktifasi jalur STING untuk meningkatkan IVN tipe 1. Di sini DNA sitosolik dan CGAS, lalu terjadi 3 CGAMP, lalu STING, terus di sini terjadi IVN tipe dan sitokin. Senyawanya itu ada ADU S100. Di sini nih status pengembangannya itu fase 1 atau 2. Lalu ada MK. Di sini ya, status pengembangannya fase 1. Lalu ada TAK. Di sini status pengembangannya fase 1 juga. Lalu ada GSK 3745417. Di sini juga status pengembangannya masih status 1. Lalu ada arah penelitian masa depan molekul imuno-onkologi. Tujuan utamanya untuk mengembangkan terapi imun yang lebih mengembangkan terapi imun yang lebih efektif, aman, dapat dijangkau, dan personal untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien kanker. Yang pertama itu ada penemuan target imun baru. Di sini untuk mengidentifikasi target imun baru yang berperan dalam imunosupresi dan resistansi terapi untuk membuka peluang terapi pada lebih banyak pasien. Contoh target barunya itu ada LAG3, TIM3, VISTA, KIR, B7H3, A2A, TLR, NL, RP3. Nah, pendekatan penelitiannya itu analisis multi-omics, validasi fungsi target pada tumor microenvironment, atau TME, pengembangan small molecule inhibitor atau agonis yang selektif. Terus selanjutnya itu ada pengembangan biomarker prediktif. Mengembangkan biomarker untuk memprediksi respon terapi, memilih pasien yang tepat, dan memantau efektivitas terapi. Manfaatnya, seleksi pasien lebih akurat, meningkatkan keberhasilan terapi, mengurangi biaya dan efek samping yang tidak perlu, mempermudah pengembangan uji klinis yang terarah. Lalu ada strategi kombinasi terapi. Nah, di sini mengintegrasikan small molecule dengan berbagai modalitas terapi untuk meningkatkan respon imun dan mengatasi resistensi.
Tujuan kombinasinya itu untuk mengubah tumor dingin menjadi panas, meningkatkan presentasi antigen dan aktivasi sel imun, mengatasi mekanisme resistensi yang kompleks, lalu memperpanjang durasi respon dan kelangsungan hidup pasien. Lalu selanjutnya itu ada pengembangan molekul yang lebih poten dan aman. Merancang semua molekul dengan aktivitas tinggi, selektivitas baik, ADME optimal, dan toksisitas minimal. Ini dengan cara bantuan AI. Lalu, selanjutnya itu ada pemahaman mekanisme biologi tumor dan TME. Memahami interaksi kompleks sel tumor, sel imun, dan faktor mikrolingkungan untuk menemukan celah terapi baru. Nah, fokus penelitiannya itu pemetaan jalur sinyal imun dan metabolik di TME. Studi dinamika TME sebelum, selama, dan setelah terapi, identifikasi mekanisme resistensi primer dan adaptif. Lalu ada personalisasi dan terapi presisi, mengembangkan terapi yang disesuaikan dengan karakteristik molekuler dan imunologi setiap pasien. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan pengembangan klinis small molecule immuno-oncology, yaitu pertama ada efektivitas klinis yang belum konsisten, plus kompleksitas tumor mikroenvironment, biomarker prediktif masih terbatas, munculnya resistensi terapi, risiko efek samping terkait imun, lalu optimasi selektivitas dan farmakokinetik obat, dan lalu memerlukan strategi kombinasi terapi yang lebih tepat. Dari kesimpulannya yaitu semua molekul imuno-onkologi merupakan pendekatan imunoterapi kanker yang menjanjikan karena mampu memodulasi sistem imun melalui target seperti PD-1 atau PDL1, IDO1, dan STING dibandingkan antibodi monoklonal. Terapi ini memiliki keunggulan berupa pemberian oral, biaya produksi yang lebih rendah, serta kemampuan menarget jalur si intraseluler. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas tumor, microenvironment, resistensi terapi, dan keterbatasan biomarker, pengembangan target baru, terapi kombinasi, dan pendekatan precision medicine menjadikan small molecule immuno-oncology berpotensi menjadi terapi kanker generasi berikutnya yang lebih efektif dan personal. Eh, Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.